bertemu lagi dengan Bunda Eka. Di sini Bunda tidak sendirian. Bunda nanti bersama Kak Citra dan teman-teman kalian. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa mengikuti ibadah secara online. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bermakmurlah bagi Allah, bermakmurlah, bermakmurlah bagi Raja, bermakmurlah. Allah adalah Raja seluruh bumi, bermakmurlah dengan nyanyian. Allah mau memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di
Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 marilah kita ikut sekolah minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan, goyang kiri dan kanan. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku selalu memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku selalu memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku selalu memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus selamanya.
hebat, ketemu lagi dengan Kak Citra. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan minggu ini, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini masih Kau izinkan untuk boleh mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang boleh kami terima. Buka hati, buka pikiran, buka telinga kami, untuk kami boleh siap menerima taburan firman Tuhan. Karena itu akan menjadi pedoman pelita jalan hidup kami. Tuhan, bantu kami untuk kami tetap setia, untuk kami memiliki kerendahan hati, untuk kami boleh terus rajin setia mencari kebenaran firman Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Raja siapa ya yang direndahkan oleh Tuhan? Bunda Niken yang menyampaikan firman-Nya. Ayo, raja siapa yang direndahkan oleh Tuhan? Kita mulai dengar nih, ada jawaban yang benar nih. Ya, betul. Raja Nebukadnezar yang direndahkan oleh Tuhan. Ayo, kenapa Raja Nebukadnezar direndahkan oleh Tuhan? Ya, betul. Karena Raja Nebukadnezar sombong atau congkak. Kita tidak boleh sombong atau congkak ya adik-adik. Ingat, segala kepintaran, gadget yang kita punya, semuanya kita harus gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk, siapa nih yang rajin selama 1 minggu ini selalu rajin setia membaca renungan firman Tuhan? Ayo, siapa? Hebat! Kita harus tetap rajin dan setia membaca renungan dan firman Tuhan ya adik-adik. Kalau ada bolong-bolongnya, itu berarti kita mulai sombong. Karena kita merasa tidak butuh Tuhan. Tetap setia membaca renungan dan juga firman Tuhan ya. Kita akan masuk dalam firman minggu ini. Adik-adik sudah pada siap kan untuk firman hari ini? Siapa ya? Ada undangan. Undangan dari siapa? Wow, Kak Cita lagi dapat undangan nih adik-adik dari Raja. Sebentar ya, Kak Cita mau siap-siap dulu karena kita dapat undangan untuk pesta. Sampai jumpa. Kak Cita mau ke pesta dulu ya. Daniel tidak merasa takut loh adik-adik. Dia justru semakin percaya kepada Tuhan. Siapa itu Daniel? Daniel adalah orang Israel yang tinggal di istana Babel. Meskipun dia tidak tinggal bersama keluarganya, tapi dia selalu ingat apa yang ayah dan ibunya ajarkan tentang Tuhan. Daniel tetap menjadi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, serta rajin belajar. Pada suatu hari, Raja Babel yang bernama Raja Belsyazar sedang mengadakan pesta. Ada 1.000 orang yang diundangnya. Wow, banyak sekali ya adik-adik. Tetapi ini bukanlah pesta biasa, melainkan pesta yang dibenci oleh Tuhan. Kenapa dibenci ya adik-adik? Ternyata di dalam pesta itu sang raja tidak menghormati Tuhan. Pada waktu itu Raja Belsyazar minum dengan cawan emas dari bait suci sambil memuji-muji dewa-dewa mereka. Padahal kan cawan itu seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Semua orang yang ada di dalam pesta itu menyembah dewa-dewa yang terbuat dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan juga batu. Adik-adik, mereka menyembah dewa-dewa dari benda mati. Tetapi Daniel menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, karena Raja Belsyazar menggunakan perkakas dari bait suci untuk sesuatu yang tidak baik dan tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan memberikan sebuah peringatan kepadanya. Di tengah-tengah pesta itu, tiba-tiba sang raja melihat jari-jari tangan yang sedang menulis sesuatu di tembok. Tapi tidak ada badannya, hanya ada tangan dan jari-jarinya saja. Kedengarannya seram ya adik-adik. Tapi tangan yang dilihatnya itu ternyata berasal dari Tuhan untuk menuliskan pesan bagi Raja Belsyazar.
Ketika raja melihat tangan itu, wajah raja menjadi pucat dan ia merasa sangat gelisah dan ketakutan. Tetapi raja tidak tahu apa yang ditulis oleh tangan itu dan apa artinya. Akhirnya raja pun membuat sebuah pengumuman. Raja akan memberikan hadiah berupa pakaian dari kain ungu, kalung rantai emas, dan memberikan kekuasaan di dalam kerajaannya. Tetapi semua orang yang bijaksana di kerajaan itu tidak dapat mengerti arti tulisan itu. Bahkan membacanya pun mereka tidak bisa. Raja semakin gelisah. Lalu datanglah seorang pejabat istana yang memberitahu raja bahwa ada seorang yang bernama Daniel yang begitu hebat dan luar biasa. Daniel dikenal sebagai orang yang sangat pintar dan juga bisa mengartikan mimpi. Daniel dikenal juga sebagai orang yang penuh dengan hikmat. Raja pun akhirnya menyuruh Daniel datang ke istana dan menceritakan semua yang membuatnya gelisah. Raja juga mengatakan bahwa Daniel akan diberikan hadiah yang besar kalau berhasil memberitahu raja arti tulisan itu. Tetapi Daniel menolak hadiah raja, namun tetap akan membaca tulisan itu dan memberitahukan artinya kepada raja. Sebelum Daniel membaca tulisan itu, ia menceritakan kisah tentang ayah Raja Belsyazar, yaitu Raja Nebukadnezar. Daniel bercerita bahwa Raja Nebukadnezar adalah raja yang diberikan kekuasaan yang besar oleh Tuhan. Tetapi lama-kelamaan ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku sangat angkuh. Maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Raja Nebukadnezar kemudian dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Sangat menyedihkan ya adik-adik. Tapi akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Nah, sejak saat itu Tuhan memulihkan keadaan Raja Nebukadnezar. Tetapi Raja Belsyazar tidak mau merendahkan diri walaupun ia sudah mengetahui semua kisah tentang Raja Nebukadnezar. Kemudian Daniel pun mulai membaca tulisan itu. Rupanya tulisan itu adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Aram yang berbunyi Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Apa arti tulisan itu ya adik-adik? Daniel menjelaskan kepada Raja Belsyazar bahwa arti tulisan itu adalah kerajaan Belsyazar akan berakhir, akan pecah, dan akan diberikan kepada orang Media dan Persia. Setelah mendengar pesan yang menakutkan itu, Raja Belsyazar memberikan hadiah kepada Daniel seperti yang dijanjikannya. Daniel mau menerima kekuasaan yang diberikan oleh raja supaya ia bisa menjadi berkat bagi bangsa Israel yang ada di Babel pada masa pembuangan. Tapi pada malam itu juga Raja Belsyazar meninggal dunia. Adik-adik, Daniel adalah orang Israel yang percaya dan setia kepada Tuhan. Meskipun Daniel dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, tetapi Daniel tetap percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan memakai hidup Daniel untuk menjadi berkat, bahkan dipakai Tuhan untuk menyampaikan peringatan kepada raja-raja. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup Daniel. Demikian juga Tuhan memiliki rencana yang indah bagi adik-adik semua. Tuhan ingin memakai adik-adik
untuk menjadi berkat bagi mama, papa, kakak, adik, bagi teman-teman, dan lain-lain. Adik-adik, tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan ya, supaya adik-adik semakin mengenal Tuhan. Dan jangan lupa rajin belajar, seperti Daniel yang setia kepada Tuhan dan rajin belajar. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Kak Citra baru pulang nih dari menghadiri pesta Raja Belsyazar. Wah, tadi seru banget di sana. Kak Citra ceritain ya. Tadi tuh waktu kami lagi pesta, kami lagi makan makanan yang enak dan juga minum anggur. Tiba-tiba ada tangan, cuma tangan aja, gak ada mukanya, gak ada tubuhnya. Tiba-tiba dia nulis di dinding. Tulisannya Mene Mene Tekel Persia, yang artinya Mene itu dihitung, di mana Tuhan sudah menghitung masa pemerintahan Raja Belsyazar, dan hari ini adalah hari terakhir Raja Belsyazar menjabat sebagai raja. Dan hari ini hari terakhir Raja Belsyazar hidup, karena Tuhan akan membuat Raja Belsyazar hari ini mati, terbunuh. Dan kemudian tekel artinya neraca atau timbangan. Tuhan Allah telah menimbang semua perbuatan dari Raja Belsyazar, dan itu tidak memuaskan untuk Tuhan Allah. Makanya Tuhan Allah sangat murka kepada Raja Belsyazar. Persia artinya bahwa kerajaan Raja Belsyazar akan pecah dan dibagi menjadi dua untuk Median dan Persia. Waktu kita lagi asik makan, tiba-tiba ada serbuan dari Median dan Persia, di mana saat itu juga Raja Belsyazar mati terbunuh. Dan sebelum tadi Raja Belsyazar mati terbunuh, dia menggenapi janjinya untuk memberikan jubah ungu kepada Daniel yang sudah mengartikan arti tulisan Mene Mene Tekel Persia, dan juga memberikan kalung emas kepada Daniel dan memberikan jabatan sebagai raja ketiga untuk Daniel, dan Daniel juga berganti nama menjadi Belsasar, menjadi raja ketiga di kerajaan Raja Belsyazar, menggantikan Raja Belsyazar. Kenapa Raja Belsyazar mati terbunuh ya? Karena Tuhan sangat-sangat murka dengan apa yang sudah dilakukan oleh Raja Belsyazar, di mana mangkok dan juga gelas piala anggur yang tadi kita pakai untuk mabuk-mabukan untuk minum, itu seharusnya dipakai untuk ibadah oleh orang Yahudi di Bait Suci. Ingat, apa yang kudus menurut Tuhan jangan pernah kita salah gunakan. Nah, termasuk adik-adik nih, kira-kira kalau lagi ibadah baik offline maupun online, sedang membaca renungan firman Tuhan, kira-kira sikap kita bagaimana ya? Apakah kita tetap hening? Apakah kita tetap hormat sikapnya? Atau kita main-main? Sambil kita main-main, apalagi kalau kita sedang baca firman Tuhan atau sedang ibadah online pakai handphone, sangat banyak godaan-godaannya, baik untuk kita nonton film-film kartun, baik untuk kita main gadget. Ayo, apakah kalian tetap konsisten dari awal sampai akhir menyelesaikan firman Tuhan, menyelesaikan ibadah online, atau kita sambil-sambil nih nonton ibadah online sambil kita main gadget atau sambil balas WhatsApp? Ayo, ingat ya, kita tetap harus konsisten, tetap fokus kepada Tuhan, tetap harus menghormati Tuhan, baik dalam ibadah offline maupun online. Walaupun kami tidak melihat, walaupun Tuhan tidak melihat secara langsung bertatapan muka dengan kalian, tapi Tuhan Allah kita melihat dari surga loh. Jadi tetap harus sikap hormat kepada Tuhan ya adik-adik, baik dalam ibadah online maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, mari kita tutup mata dan kita melipat tangan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk belajar, untuk kami terus boleh menghormati Tuhan Allah yang kudus, karena Engkau adalah Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Ajar kami Tuhan untuk boleh memiliki sikap doa dan sikap hati yang selalu menghormati Tuhan, baik dalam ibadah offline maupun online,
maupun dalam hidup kami sehari-hari. Dan juga kami berdoa Tuhan, di saat ini, di saat pandemi COVID-19, kami berdoa untuk semua teman-teman kami sekolah minggu, berikan mereka semua kesehatan, berikan juga keluarga mereka dan keluargaku kesehatan, dan juga berikan kesehatan untuk seluruh guru-guru sekolah minggu dan keluarganya. Kami semua sehat-sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk kepintaran, untuk kecerdasan, dan untuk semua fasilitas yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Untuk setiap gadget yang boleh kami miliki Tuhan, ajar kami untuk kami mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Kami menggunakan gadget kami untuk mencari firman Tuhan, untuk belajar. Dan ajar kami Tuhan untuk kami tidak menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu anak-anakku. Otoritas surga turun atas kita semua. Terimalah berkat dari kasih Allah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan dari Roh Kudus yang menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. 5 kepastian hidup. Hidupku dicintai oleh Tuhan. Hidupku diciptakan secara ajaib. Hidupku diberkati tanpa batas. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. Hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Ayo kepalkan kedua tangan kalian dan kita deklarasikan bersama-sama ya. Aku hidup kudus. Aku menghormati Tuhan Yesus. Sampai jumpa di firman dan ibadah online minggu depan. Tetap setia ya anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai jumpa. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan orang itu dipermainkan. Karena apa? Ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Shalom anak-anak, kita akan membuat aktivitas yaitu timbangan. Nah, bahan-bahannya sudah disiapkan kan? Kita akan membuat terlebih dahulu karton yang dibentuk seperti ini. Nah, terus dibentuk juga seperti ini. Bentuk lagi seperti ini. Nah, cara membuatnya lem ya. Nah, setelah jadi ini kita kasih tulisan ya anak-anak.
Setelah itu kita gantung ini seperti ini. Jadinya nanti seperti ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Daftar pertanyaan. Nomor 1, siapa nama raja yang menghujat Allah? Nomor 2, apa tulisan yang ada di dinding dan apa artinya? Nomor 3, siapa yang mampu mengartikan tulisan yang ada di dinding? Nomor 4, hadiah apa yang diberikan kepada raja kepada orang yang bisa mengartikan tulisan yang ada di dinding? Nomor 5, bagaimana cara kita untuk menghormati Tuhan Allah? Semangat mengerjakan, jangan lupa dikirimkan ke grup kelas masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang sudah pelayanan hari ini. Ada Adon, ada Darren, ada Samuel, ada Abel, ada Bunda Pista, Kak Citra, Bunda Eka, dan Zaneta. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.